Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Perkenalkan, saya Abdul Malik Ismar, staf pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi di Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina. Eh, Sesuai dengan core belief ya, salah satu core belief dari Universitas Paramadina yaitu untuk terlibat dalam menyumbang pembangunan peradaban manusia, maka saya juga percaya betul gitu bahwa perguruan tinggi itu tidak boleh menjadi menara gading, ya. Tidak boleh tidak tersambung ya dengan masyarakat di mana ia berada. Demikian pula sivitas akademika ya, sivitas akademika perguruan tinggi tidak boleh berumah di atas awan ya, dan tidak terkait, tidak terhubung, tidak tersambung dengan masyarakat di mana dia berada. Nah, eee, mereka harus menjadi bagian ya, harus jadi bagian integral dari, masyarakat, memahami persoalan dan ikut menyumbang, solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan, tersebut. Bahkan saya kira, dalam hal ini ya, sivitas akademika itu dituntut atau diharapkan gitu oleh masyarakat secara luas untuk, eee, menjadi pilar-pilar sekaligus pembaru peradaban ya, perenungan-perenungan teoritis, filosofis ya, kemudian penelitian-penelitian mereka dan juga pengabdian masyarakat yang dari waktu ke waktu mereka lakukan, itu diharapkan bisa menjadi, inspirasi, menjadi sumber ya, eee, bagi, imajinasi sosial masyarakat secara luas, menjadi rujukan bagi kebijakan-kebijakan publik, dan juga, menjadi tuntunan di tataran praksis ya kehidupan sehari-hari. Saya kira, itu yang harus dipahami betul juga, dan itu, eee, adalah bagian dari yang saya mengerti, sebagai, eee, akademisi di Universitas Paramadina. Ini kepercayaan dasar tadi itu mewarnai semua hal yang saya lakukan di dalam profesi sebagai staf pengajar di universitas ini. Baik dari dalam, hal mengajar, melakukan penelitian maupun dalam pengabdian masyarakat tadi. Dalam mengajar misalnya, saya selalu menekankan, penciptaan ekosistem yang inklusif dan dinamik dalam setiap kelas, dalam semua kelas ya. Sistem yang inklusif dan dinamik yang mampu merangsang, pikiran-pikiran kritis, tidak membunuhnya ya, kemudian menumbuhkan keinginan tahu lebih jauh, dan juga, insya Allah begitu, syukur-syukur menumbuhkan kecintaan untuk belajar lebih jauh lagi, sepanjang hayat kalau perlu gitu. Saya sangat menekankan sejauh mana mahasiswa itu discover ya, itu buat saya lebih penting daripada sekedar paham teori, konsep, dan kemudian hafal barangkali. Mereka harus mampu discover sesuatu, menemukan sesuatu dari proses belajar ini. Dari bacaan yang mereka baca, dari diskusi-diskusi dengan di kelas, diskusi dengan dosen, ya, eh, elaborasi, eksplorasi di kelas ya terkait masalah apa namanya tugas-tugas bacaan-bacaan yang diberikan. Dari situ saya sangat mengharapkan mereka mendapatkan insight-insight tertentu yang relevan dan signifikan bagi kehidupan profesional mereka maupun kehidupan di dalam masyarakat secara luas. Sudah tentu ini juga berarti memberi mereka dengan keterampilan-keterampilan khusus yang memang dituntut untuk profesi mereka ya, keterampilan-keterampilan khusus yang membuat mereka bisa berfungsi secara optimal dalam karir mereka. Ini tentu tak boleh dilupakan juga. Nah, dengan pengertian tersebut,
mata kuliah yang saya ampu, bagaimana saya mengajarkannya, pilihan mata kuliah, bagaimana saya mengajarkannya, dan evaluasi-evaluasi yang saya bangun untuk melihat apakah mahasiswa itu belajar atau tidak, itu mencerminkan core belief tersebut. Sebagai contoh saja ini mata kuliah yang saya ampu 2 semester terakhir saja misalnya, adalah satu system thinking misalnya, kemudian yang kedua pemikiran politik, hasanah dan arah, dan yang ketiga psikologi dan persuasi politik. Kenapa kok sistem thinking dipilih untuk diajarkan dalam prodi komunikasi misalnya atau komunikasi khususnya komunikasi politik? Karena kita melihat riset juga menunjukkan bahwa banyak sekali persoalan-persoalan kebijakan-kebijakan publik ya yang diambil di negeri ini misalnya itu uh, tidak menjawab persoalan, ya tidak menjawab persoalan. Tidak karena apa? Karena tidak sistemik. Seringkali solusi yang diambil di masa lalu itu jadi problem hari ini, atau boleh juga kita bisa mengatakan solusi hari ini itu bisa menjadi problem di masa lalu. Kita banyak mendapatkan warisan masalah yang asalnya adalah solusi-solusi di masa lalu. Kenapa ini terjadi? Salah satu ya yang bisa menjelaskannya adalah bahwa solusi tadi tidak diambil secara sistemik, tidak paham, ya, tidak didasarkan pemahaman komprehensif terhadap apa sih yang memunculkan persoalan-persoalan tadi. Oleh karena itu perlu untuk mampu membaca sistem, apa faktor-faktor apa yang terlibat, memetakannya sehingga jelas faktor-faktor apa yang terlibat, dan kemudian tahu juga faktor-faktor mana yang punya daya ungkit yang besar. Sehingga kalau intervensi dilakukan terhadap faktor yang punya daya ungkit yang besar tadi itu, maka perubahan bisa terjadi. Karena itulah, nah kenapa kok studi komunikasi belajar system thinking? Ini rasa perlu misalnya untuk membekali mahasiswa kita yang karirnya antara lain dalam uh, mengamati komunikasi publik misalnya, untuk bisa paham dan bertanya tentang persoalan-persoalan yang sistemik tadi itu. Nah, kemudian dalam penelitian-penelitian begitu juga ya, apa yang saya lakukan atau pilihan-pilihan penelitian yang saya lakukan itu didasari oleh semangat awal tadi itu untuk ikut ya serta menyumbang dan mudah-mudahan berkontribusi sesedikit apapun terhadap peradaban kita, dalam hal ini kehidupan sosial politik di negeri ini. Pilihan penelitian saya selalu terkait dengan upaya menjawab persoalan-persoalan negeri ini. Misalnya, saya terlibat di dalam dalam penelitian mengakses demokrasi provinsi, seluruh provinsi di Indonesia, untuk melihat bagaimana pembangunan politik di daerah itu berlangsung, sejauh mana, apa capaiannya. Nah, hasilnya adalah Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia ini adalah proyek prioritas nasional ya, didanai oleh APBN, setiap 5 tahunan dievaluasi, dan saya sudah terlibat sampai tahun 2020, saya terlibat selama 11 tahun. Hasil dari Indeks Demokrasi Indonesia ini misalnya setiap tanggal 16 Agustus dibacakan oleh Presiden di pidato kenegaraannya untuk melaporkan kondisi demokrasi provinsi di Indonesia seperti apa. Tapi lebih penting dari itu saya kira adalah bahwa hasilnya oleh provinsi, oleh daerah, dijadikan rujukan untuk memahami persoalan-persoalan demokrasi mereka. Apa persoalannya, dan kemudian dicari jawabannya. Dengan semangat yang sama, saya terlibat juga dalam asesmen risiko terorisme misalnya, tata kelola pemerintahan. Selain yang lebih langsung terkait dengan persoalan-persoalan komunikasi seperti misalnya persoalan toleransi, ya, persoalan
di media ya, di media massa. Kemudian persoalan polarizations, ya, persoalan misinformation, disinformations, ya. Dalam hal ini tahun lalu kami di Paramadina, saya sebagai team leader ya, associate team leader dalam hal ini, melakukan penelitian yang didanai oleh funding foreign funding lah ya, yang dengan jumlah dana yang lumayan, untuk mencoba memetakan persoalan polarization di Indonesia ini. Apa sebetulnya yang terjadi, narasinya seperti apa, temanya apa, core belief yang ada di dalamnya apa, dan arahnya kemudian kemana. Hal-hal seperti itu sangat penting untuk memahami kemana sebetulnya trajektori diskursus demokrasi kita ini akan menuju. Demikian pula tahun ini kami terima funding bekerja sama. Nah, ini juga sangat penting saya ingin menekankan bahwa saya percaya paling tidak untuk berkolaborasi dengan siapa saja perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, terkait dengan penelitian terakhir tadi yang saya sampaikan, ini kolaborasi antara Paramadina dengan Monash University, Monash Indonesia dan Monash University Australia untuk lebih jauh melihat persoalan-persoalan polarisasi dan juga mencoba menemukan cara untuk memerangi misinformation, disinformation, dan malinformation di sosial media misalnya. Nah, itu penelitian-penelitian yang saya lakukan, yang tadi saya katakan selalu diinspirasi oleh core belief yang nyambung dengan apa yang juga menjadi belief dari Universitas Paramadina. Penelitian-penelitian tadi dan juga perenungan-perenungan yang muncul dalam proses belajar mengajar tadi itu juga menginspirasi pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Berdasarkan penelitian-penelitian tadi itu, saya sudah terlibat dalam diskusi mengenai politik dan demokrasi di Indonesia, hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Biasanya selalu terkait dengan hasil indeks demokrasi Indonesia, ya. Kemana-mana untuk mendiskusikan hasilnya dan apa yang mungkin mereka lakukan untuk memahami ini apa sih artinya, dan kemudian mencari solusi ya buat mereka. Hampir seluruh provinsi saya kira saya pernah hadir dan terlibat di dalam diskusi-diskusi publik di sana. Itulah barangkali sekilas ya perkenalan diri saya dan juga bagaimana saya mengajar, penelitian-penelitian seperti apa yang saya minati, dan keterlibatan saya dalam pengabdian masyarakat. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Senang jumpa lagi dengan Anda dan selamat datang ya, welcome to this class. Kelas psikologi dan persuasi politik ya. Saya akan kasih brief introduction saja ke kelas, sedikit pengantar untuk memastikan Anda tahu apa yang saya harapkan dan apa yang bisa Anda harapkan dari kelas ini. Mari kita lihat sedikit sebentar. Saya share screen sebentar ya. Kelihatan saya kira ya, kelihatan screen saya. Baik, jadi sekali lagi kelas ini judulnya adalah psikologi dan persuasi politik. Barangkali Anda lupa, pengampunya adalah saya, Abdul Malik Gismar. Mudah-mudahan saya masih ingat Anda ya, semua. Baik, ini RPS dari kelas ini. Cepat saja ya. Saya akan sangat-sangat cepat dan bicara hal yang sangat penting saja. Anda bisa dapatkan RPS ini di e-learning ya. Anda tahu kan, sudah biasa juga. Saya harapkan Anda masuk ke e-learning, sudah saya drop di sana RPS ini, Anda download, Anda pelajari secara detail. Tapi singkat saja dulu di kelas ini, malam ini, kelas
psikologi dan persuasi politik, ya, eh, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah tiga hal inilah, ya, tiga hal besar ini yang saya harapkan bisa kita capai dalam kelas ini, bisa Anda dapatkan dalam kelas ini. Ya. Yang pertama, Anda akan mampu menguasai, mengembangkan konsep-konsep di bidang persuasi dan psikologi politik. Kemudian yang kedua, Anda mampu mengemukakan gagasan secara kritis dan menyusun argumentasi ilmiah atas isu-isu di bidang persuasi dan psikologi politik, termasuk perkembangannya di era teknologi hari ini tentunya. Ya. Dan yang ketiga, Anda mampu menghasilkan karya ilmiah dan mengembangkan pemikiran asli guna memecahkan masalah atas fenomena persuasi dan psikologi politik yang berkembang. Itu capaiannya, ya. Sekali lagi nanti Anda bisa lihat capaian ini dijabarkan ke dalam detail yang banyak sekali yang Anda bisa lihat di RPS jika Anda sudah download nanti. Nah, bahan kajiannya ada 4 lah, ya, paling tidak, ya, yang akan menjadi bahan kajian kita. Pertama, konsep tentang sikap, keyakinan, dan perilaku. Yang kedua, itu teori-teori persuasi dan perubahan sikap, seperti cognitive dissonance, elaborations likelihood model, theory of planned behavior, social judgment, dan lain-lain, dan sebagainya. Kalau Anda belum ngerti hari ini, ya nggak apa-apa, nanti Anda akan baca banyak hal ini. Tapi saya duga, paling tidak Anda pernah dengar, ya, teori-teori ini. Kemudian yang ketiga, itu konsep-konsep utama dalam psikologi politik, seperti ideologi, political attitude, ya, social identity, social cohesion, prasangka, toleransi atau intoleransi, ya, dan juga political learning, political decision making. Yang keempat, isu-isu psikologi komunikasi politik kontemporer, ya, political polarization, post-truth, gaslighting, misinformation, disinformation, malinformation, ya, dan lain sebagainya yang menjadi isu-isu hangat hari ini, ya. Nah, semua itu dikaitkan atau sebagian besar terkait dengan persoalan persuasi politik sesungguhnya, ya. Ada 3 buku utama yang kita pakai, ya. Ada 3 buku utama yang kita pakai, yaitu yang pertama bukunya John Dillard, ya, dan kawan-kawan, dan ini Handbook of Persuasion, ya, The Sage Handbook of Persuasion. Itu satu. Yang kedua bukunya Oliver Feldman dan Sonia Zemerli, Psychology of Political Communicators, ya. Kalau yang pertama tadi itu teori, banyak bicara mengenai teori. Ini handbook yang bicara mengenai banyak sekali teori, jadi komprehensif sekali coverage-nya, walaupun kita nggak akan baca semua, kita akan pilih sejumlah yang kita baca. Tapi saya pilih buku ini karena ini presentasi teorinya itu concise dan mudah dicerna. Ya. Bukunya Feldman dan Smerly ini lebih banyak melaporkan studi-studi empiris mutakhir, terutama di Amerika dan Eropa. Dan yang terakhir, bukunya John Jost dan Jim Sidenius, judulnya Political Psychology. Ini menurut saya salah satu buku yang paling sophisticated bicara mengenai political psychology. Ya. Itu buku utamanya, kita akan baca sejumlah bab dari buku-buku ini. Nah, tapi kemudian ada juga buku pendukung. Ini kita tidak akan baca atau secara langsung kita diskusikan di kelas. Tapi kalau Anda baca buku-buku ini, Anda barangkali akan punya pemahaman yang lebih baik, ya. Karena buku-buku yang 3 tadi itu lebih advance, ya, sifatnya, dan seringkali tidak mengurai secara detail konsep-konsep yang basic. Nah, buku-buku pendukung ini banyak bicara mengenai konsep-konsep yang basic. Bukunya Borgida, ya, The Political Psychology of Democratic Citizenship, kemudian bukunya Nesbitt, Larkin, dan kawan-kawan, Handbook of Global Political Psychology, dan kemudian bukunya Karlov, ya, The Dynamic of Persuasion, Communications and Attitudes in the 21st Century. Nah, ini perlu Anda lihat, perlu Anda baca, ya, bila perlu, sebagai pendukung untuk mata kuliah ini, pendukung untuk memahami buku-buku yang
utama tadi, ya. Itu kira-kira seperti itu. Anda bisa cari ini bukunya ya. Saya share ini dan tentunya daftar pustaka ini ada juga di eh, RPS yang Anda bisa download di e-learning, ya. Oke. Eh, saya ingin kira-kira gini, kita kan punya 16 pertemuan ya. 16 pertemuan ini 4 sudah terambil, sudah jelas akan dipakai untuk apa. Yang pertama hari ini pakai untuk pengantar, ya, overview dan mengantar. Kemudian ada UTS, kemudian ada UAS, ya. Dan satu lagi sebelum UAS, saya ingin ada overview. Kita akan diskusi dari minggu pertama sampai minggu terakhir, kira-kira gitu. Kemudian minggu ke-16 UAS, ya. Jadi sebetulnya ada 12 minggu di mana Anda harus membaca dan kemudian berdiskusi di kelas, ya. Nah, itu saya bagi 6 minggu sebelum UTS, ya, itu bacaannya sudah jelas, nanti Anda lihat sendiri ya, bacaannya jelas. Dan 6 minggu setelah UTS, bacaannya juga sudah saya berikan di sana. Nah, saya ingin Anda membaca ini dalam kelompok, dan kelompok kemudian mempresentasikan bacaannya seperti apa. Tiap minggu begitu ya, tiap minggu seperti itu. Nah, kemudian dari situ baru kita akan berdiskusi, bereksplorasi, mengelaborasi, ya, dan mencoba mencari insight-insight yang bisa kita dapatkan dari bacaan-bacaan tersebut dalam konteks ya pemahaman mengenai situasi, kondisi politik atau komunikasi politik kita hari ini. Jadi ini minggu pertamanya, bagian pertama sebelum UTS, dan ini bagian kedua setelah UTS, ya. Yang pertama lebih teoritis, dan bagian kedua ini lebih studi-studi empiris. Sebetulnya seperti itu pembagiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin lanjutkan sedikit mengenai evaluasinya. Jadi evaluasinya sederhana saja. Ada tiga hal. Yang pertama itu tugas, kemudian UTS, dan UAS. Tugas itu terdiri dari dua. Presentasi kelompok tadi yang saya sudah singgung sedikit, dan masing-masing kelompok akan punya 2 kali kesempatan presentasi ya. Satu sebelum UTS dan satu setelah UTS. Kan kelompoknya saya minta dibagi 6 ya. Dibagi 6. Jadi ada 6 kelompok, masing-masing kelompok akan kebagian satu sebelum UTS dan satu setelah UTS. Bacaannya ada 12 ya, dan kita akan ketemu 12 kali. Dan yang kedua, tugas ini ya, masuk dalam tugas, adalah key takeaway. Setiap minggu, semua, jadi bukan cuma kelompok, tapi individu ini ya, ini tugas individu, itu saya minta untuk menyerahkan key takeaway. Jadi ini bukan makalah ya, saya hanya minta apa yang Anda dapatkan setelah membaca itu. Beri saya, nggak perlu lebih dari 1 halaman kira-kira, 7 pointer saja, 7 poin saja mengenai apa-apa yang Anda dapat dari membaca materi yang telah saya berikan ya untuk minggu itu ya. Itu akan menyumbang 30% dari nilai Anda. Kemudian yang kedua, evaluasi kedua adalah UTS, straightforward, nanti ada pertanyaan dan Anda menjawab, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, evaluasi yang ketiga adalah UAS. UTS tadi 30%, ya, jadi tugas 30%, UTS 30%, udah 60%, UAS-nya 40%. Ya. Oke, saya akan berhenti di sini. Silakan bentuk kelompok-kelompok tadi itu, dan barangkali nanti bisa kita lanjutkan dengan sedikit intro substantif ya mengenai perkuliahan ini. Saya akan berhenti dulu. Silakan Anda membuat kelompok, nanti kita balik lagi. Ibu, Bapak sekalian, selamat malam sekali lagi. Ini kuliah minggu ketiga ya. Siapa yang dapat giliran hari ini? Siapa present hari ini? Kelompok kami, Pak. Oke, silakan. Ini kalau nggak salah readingnya tentang functional attitude theory ya? Ya, benar, Pak. Oke, malam. Hari ini kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai functional attitude theory dari Christopher Carper, Franklin, and Kylie.
Oke, untuk fungsi sikapnya sendiri, Daniel Katz mengembangkan teori fungsional tentang sikap untuk menjelaskan bagaimana sikap memfasilitasi perilaku sosial. Teori ini menyatakan bahwa sikap ada karena mereka melayani fungsi untuk orang tersebut. Dua orang dapat memiliki sikap terhadap beberapa objek karena alasan yang sangat berbeda. Satu, sikap berfungsi mengarahkan perilaku untuk mendapatkan penguatan positif atau menghindari resiko. Oke, untuk yang ketiga ada Herrick New Functional Approach. Pada tahun 1986, George Herrick berpendapat bahwa semua sikap harus dipandang sebagai berfungsi baik evaluatif ataupun ekspresif. Yang selanjutnya adalah the functional mapping hypothesis. Ya, di sini dibagi ada 3 ya, personality, attitude, objective, dan situation. Memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang dipaparkan dari rekan-rekan tadi, yaitu teori sikap fungsional yang koheren secara logis, komprehensif, dan prediktif secara empiris tetap menjadi salah satu tujuan yang belum terpenuhi dari penelitian persuasi awal. Meskipun hambatan teoritis dan teknis bisa sangat menantang, kemajuan konseptual dan empiris yang signifikan telah dibuat dalam 2 dekade terakhir. Menyokong dan membangun keberhasilan terbaru ini sangat penting jika janji kerja seminal Smith dan rekan-rekan pada tahun 1956 dan karya Katz pada tahun 1960 harus diwujudkan, dan studi tentang teori sikap fungsional akan menjadi landasan dari teori persuasi. Kemajuan masa depan semacam ini akan memenuhi rekomendasi Plato bahwa orator menyesuaikan pesan mereka dengan jiwa pendengarnya. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan, komentar, challenges, ya, nggak sepakat, silakan. Siapa? Saya ini Prof. Silakan. Satu. Jadi mungkin dari bacaan tadi saya belum connect nih terkait dengan hubungannya sama komunikasi politik ya. Coba dikaitkan sikap fungsional dengan politik gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Oke, ada lagi, kumpulin dulu aja ya, dikumpulin dulu. Barangkali 3 gitu biar seru ya. Mungkin hampir mirip seperti Mas Nano, cuma sedikit berbeda karena yang sedikit saya baca dari itu kan lebih ada bagian yang membicarakan tentang pesan-pesan yang harusnya dikelola secara tailored, secara untuk masing-masing pribadi. Terus yang pertanyaan saya adalah bagaimana membentuk pesan yang tailored untuk masing-masing pribadi, lalu kita mengolahnya menjadi pesan politik yang seharusnya bisa dipergunakan untuk khalayak yang jumlahnya banyak seperti itu. Terima kasih. Oke, mari kita diskusikan nih pertanyaan-pertanyaan ini. Kelompok silakan. Siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau menanggapi? Ya, saya izin menambahkan sedikit, Pak. Ini terkait kaitannya dengan fungsi sikap dikaitkan dengan komunikasi politik. Kalau dari opini saya kaitkannya dengan teori Daniel Katz, itu di mana dia kan membagi sikap itu menjadi 5 fungsi ya, 5 fungsi. Yang fungsi yang pertama utilitarians, di mana di situ berkaitan erat dengan reward sama punishment. Maksudnya reward sama punishment ini fungsi yang berhubungan dengan prinsip dasar imbalan dan hukuman, di mana kalau kita bahasakan market dalam artian pasar, mungkin bahasanya konsumen ya. Konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk atas dasar apakah suatu produk atau aktor politik ini memberikan kepuasan atau kekecewaan. Contohnya misalnya Anies Baswedan, dia pernah menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta ya. Nah, di sini kan dari masyarakat bisa menilai plus minusnya dari Anies bagaimana. Nah, ini salah satu hubungan fungsi sikap utilitarian terhadap politik. Selain itu juga ada namanya fungsi ekspresi nilai, di mana sikap, jadi orang itu mengembangkan sikap terhadap suatu aktor, caleg atau capres bukan didasarkan atas dia bermanfaat nggak sih terhadap
misalnya dari diri saya, bermanfaat nggak sih misalnya Prabowo terhadap saya, Anies terhadap saya, tapi lebih didasarkan atas kemampuan dari capresnya itu bagaimana, terus mengekspresikan nilai-nilai atau keunggulannya itu pada diri si aktornya tuh bagaimana cara mengekspresikannya, sehingga masyarakat terdorong untuk memilih si aktor atau caleg atau capres tersebut gitu. Terus ada namanya fungsi mempertahankan ego, itu sikap yang dikembangkan masyarakat atau konsumen yang cenderung untuk melindungi dirinya tuh dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk sesuatu fungsi egois. Fungsi selanjutnya pengetahuan, Mas, yang di sini pengetahuan misalnya ada orang atau masyarakat, sekelompok masyarakat yang memang basic-nya dia ini cerita di lapangan aja, misalnya ada sekumpulan teman-teman dosen yang memang dia akademisi banget, secara tidak langsung kan pasti akan memilih sosoknya Anies karena dinilai dia membranding dirinya tuh dengan kepintaran, dengan skill-nya dia, dengan akademisnya dia, seperti itu. Mungkin sedikit kaitannya, saya mencoba mengkaitkan antara teori Daniel Katz dengan ilmu komunikasi politik. Mungkin Pak Malik bisa menambahkan, Pak, izin Pak, mungkin ada salah. Makasih, Oh Pak. ya. Nah, itu perintah buat saya itu, ya. Maaf, Pak. Oke. Nggak, saya nimbrung dulu ya. Saya mungkin menambahkan beberapa hal, sekaligus barangkali ya ngoreksi sana sini sedikit ya, dari sana sini sedikit dari jawaban tadi gitu ya. Pertanyaannya menarik ya, pertanyaan tadi itu menarik dan langsung menukik gitu ya, jadi ini gunanya untuk politik apa? Kira-kira kan gitu ya. Nyambungnya ke politik atau komunikasi politik seperti apa gitu. Pertama yang perlu difahami sikapnya dulu ya, pengertian mengenai sikapnya dulu. Sikap pendek pendek dulu ya, definisi sikap di dalam psikologi ya. Nah, sikap itu artinya kurang lebih adalah kecenderungan berperilaku ya, kecenderungan berperilaku, kira-kira gitu. Jadi kira kurang lebih seperti itu. Nah, ini teori functional attitude theory ini kalau saya sarankan ya, judul artikel termasuk di sini tentunya judul teori itu biasanya sangat instruktif ya untuk memahami teori itu apa maksudnya ya. Jadi pahami betul judulnya. Ini judulnya Functional Attitude Theory. Artinya teori ini mau ngomong bahwa sikap itu punya fungsi. Ya. Sikap itu punya fungsi. Ada fungsinya sikap itu. Nah, di gelombang awal studi-studi tentang sikap ya, khususnya yang terkait dengan nantinya komunikasi dan komunikasi politik, tadi yang sudah disebut studi-studinya Katz itu tahun 60-an itu ya. Tahun 60-an itu Katz and Smith apa itu ya. Dia mulai menemukan kira-kira gitu. Orang itu bisa punya sikapnya sama tapi fungsinya beda. Ya. Ekspresinya bisa benci terhadap A, gitu ya. Tapi kebencian itu untuk memenuhi apa bisa beda. Ya. Satu itu. Same attitude, sama sikap sama, tapi sebetulnya fungsinya beda. Nanti saya kasih contoh, nanti di buku ini dikasih contoh yang sangat menarik dan simple ya. Oleh karena itu, kalau Anda mau mempersuasi orang, Anda perlu tahu fungsi dari sikapnya tadi itu. If you know the function, then you can persuade easier. Anda akan bisa lebih mudah mempersuasi. Apa saja sekali lagi ya, pasta gigi, terus apa lagi? Lawan jenis, atau ide, kuliner, gitu kan ya, gagasan, peliharaan. politisi bisa nggak? Politisi. Tentu, ya kan, politisi, bisa. partai politik, dan sebagainya. Objek sikap itu
as many as your heads lah, kira-kira gitu deh, ya. Banyak, apapun bisa dikenai atau bisa menjadi objek sikap. Orang gemuk, kurus saja bisa jadi objek sikap kan? Tua, muda, yang namanya ageism itu nggak suka orang tua atau gitu, atau nggak suka anak muda misalnya gitu. Gemuk, kurus, karena ada orang yang nggak suka banget sama orang yang gemuk, apapun alasannya misalnya, atau sebaliknya orang yang kurus dan seterusnya dan seterusnya. Banyak objek sikap itu bisa anything. Termasuk ini ya, sikap terkait juga dengan prejudis kan. Ada orang yang nggak suka orang yang kulitnya hitam gitu misalnya. Atau kulitnya putih sebaliknya. Saya teruskan ya. Gini, maksud saya gini. Artinya Anda kemudian bisa meneruskan terus ke objek-objek yang lain. Bisa nggak sikap itu positif atau negatif terhadap misalnya agama tertentu? Ya bisa, pasti bisa kan jadinya kan. Terhadap etnik tertentu. Oke, you got the point ya. Objek sikap itu anything basically. Bisa dikonstruksi. Ya, bisa dikonstruksi. Anda kan lumayan familiar dengan yang namanya the constructions the social constructions of reality. Ya, that's match betul dengan yang namanya teori sikap ini. Sikap apapun gitu. Ya. Bisa apapun. Oke. Nah, sekarang yang dulu, ini teori yang kuno ya, teori functional attitude theory yang kuno, yang dari Katz tadi itu bicara mengenai beberapa fungsi. Yang satu, pertama itu utilitarian, tadi sudah disinggung ya, saya mau clearkan aja dulu. Utilitarian itu, utilitarian function of attitude, artinya gini, orang itu suka terhadap objek A karena objek A itu ada gunanya buat dia. Jadi nilai penting atau yang membuat orang itu suka atau tidak suka itu kegunaannya, utility-nya. Utility itu artinya kegunaan. Orang suka BMW karena kegunaannya. Kegunaannya apa? Dia ini mobil yang bandel, BMW ini. Ya. BMW ini mobil yang bandel, misalnya nih ngarang nih. Contoh di buku itu BMW. Jadi dibawa ke jalanan yang kasar, oke, jalanan mulus, ngebut kenceng bisa, ya. Belok-belok lah enak banget dipakainya, gitu ya. Gunanya suka BMW dan kemudian tentunya beli BMW kalau punya duit kali ya. Karena utility-nya, karena kegunaannya. Itu utilitarian function of attitude. Nah, kemudian ada juga yang suka BMW bukan karena kegunaannya, tapi karena social adjustive function-nya. Dia punya fungsi-fungsi penyesuaian sosial. Ya. Yang kayak apa itu? Wah, kalau pakai BMW banyak yang lirik. Ya. Lifestyle. Lifestyle, exactly that, lifestyle, ya. Lifestyle. Anda pakai BMW, parkir diduluin. Oke, gitu. Dilirik lah kalau Anda cowok, dilirik cewek gitu. Nggak tahu kalau yang bawa BMW cewek, cowoknya ngelirik nggak atau malah takut ngelirik ya, nggak ngerti saya. Ya. Bisa jadi begitu. Tapi intinya dilirik juga. Jadi fungsinya adalah adjustive, adjustive function, punya fungsi-fungsi adjustive social adjustive. Anda pakai BMW, ya, prestis Anda di sekitar Anda, di kalangan pertemanan Anda meningkat, ya, untuk pergaulan dan sebagainya. Karena BMW dianggap image, ya tadi itu loh, apa tadi, pencitraan, itu ya. Nah, itu yang pencitraan tadi itu punya adjustive function yang tinggi. Terus yang ketiga, fungsi ketiga katanya Katz, ini teori yang kuno ya, balik lagi. Katz itu value expressive function. Value expressive function. Orang suka terhadap objek A karena objek A itu mengekspresikan identitasnya, mengekspresikan value-value-nya, ya, dan seterusnya. Pro Walhi karena apa? Karena saya cinta lingkungan, gitu misalnya, ya. Hal-hal seperti itu. Loh,
Terus gimana tuh? Kok bisa tailor, kalau kan ceritanya kalau mau efektif harus di-tailor gitu kan ya, di-tailor ke kebutuhan-kebutuhan atau fungsi-fungsi yang penting buat individu gitu kan ya. Nah ini Mbak Utami dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, actually sekarang ini itu exactly what is done. Jadi ketika teori ini dibangun, barangkali nggak bisa. Tapi sekarang ini, tahun 2000 sekian ini, sebetulnya yang jelas kemudian dipraktekkan itu 2016, persis dilakukan. Pesan-pesan itu di-tailor untuk orang per orang. Ini contohnya siapa yang melakukan? Donald Trump di Amerika. Ya, waktu dia kampanyenya itu tailor made untuk individu, ya, untuk individu pesan-pesannya. Jadi mereka kayak Trump itu nggak pakai baliho gede-gede, pesannya satu seluruh Indonesia sama, enggak, ya, enggak gitu tuh, ya. Baliho satu pesannya sama se-Indonesia, enggak, se-Amerika enggak gitu. Dia tailor made, ya, tailor made untuk untuk setiap orang sebetulnya. Tadi Mas Mursala tadi sampaikan, pakai Cambridge Analytica. Benar, dia hire Cambridge Analytica, itu perusahaan big data lah ya, yang dealing with big data. Sekarang ini kan Anda ini, apalagi di Amerika ya. Amerika itu kan gini, luar biasa banget. Amerika itu kan ada yang namanya SIN, Single Identity Number, ya. Single Identity Number, yaitu Social Security. Setiap yang lahir di Amerika, begitu lahir ceprot dikasih nomor itu. Dikasih Single Identity Number ini. Namanya Social Security Number ini. Nah, Social Security Number ini sepanjang hidup dibawa kemana-mana. Anda mau sekolah ditanya Social Security Number-nya, ya. Anda ke rumah sakit ditanya Social Security Number-nya. Anda mau daftar ditanya Social Security Number-nya. Anda mau bikin kredit Kak, ditanya Social Security Number-nya, ya. Seterusnya, apapun itu dikaitkan dengan itu. Oleh karena itu, database dari orang per orang di Amerika itu clear banget, detail banget. Di Indonesia orang masih bingung, KTP-nya bisa 2 gitu kayaknya, mungkin ya. Di sana satu ini, anything that you do, everything that you do, itu dikaitkan dengan satu nomor ini. Akibatnya everything that you do itu bisa direkam. Ini Mbak Utami itu setahun ini belanjanya di mana? Ya, berapa belanjanya? Makanan yang dibeli apa? Yayasan yang disumbang apa? Ya, partai politik yang didukung, yang disumbang juga. Ya. Ini kalau di Amerika, ini asumsikan Mbak Utami di Amerika. Partai politik yang disumbang apa? Nyumbangnya berapa? Itu kan semua terekod. Ya. Jadi, pesannya Donald Trump 2016 itu didasarkan pada itu. Jadi untuk orang-orang yang setahun terakhir ini sering mengunjungi situs-situs ini, ya, misalnya situs apa? Situs-situs keagamaan gitu, misalnya, ya, situs keagamaan, dengerin ceramahnya orang-orang ini gitu ya, yang didengerin apalagi orang tertentu dan seterusnya. Maka ketika kampanyenya itu akan membawa orang-orang itu dengan background orang itu misalnya, mungkin mengutip orang itu. Ya, mengutip orang itu. Pesannya kalau kecenderungan yang didengarkan itu pesan-pesan yang konservatif, orang-orang dan pesan-pesan yang konservatif, maka persuasinya dia akan pakai bahasa yang konservatif. Dan seterusnya, tailor-made for every individual. Makanya Trump menang. Siapa yang nyangka Trump bisa menang? Trump itu kan kandidat yang waktu dia ini dianggap sebagai lucu-lucuan aja. But he won. Dan sumbangan sangat besar itu diberikan oleh kampanye yang seperti ini.